Halo kawanku, salam sehat. Ini ada yang bertanya, Bang, caranya memilih PLC itu bagaimana? PLC yang ada di pabrik atau PLC yang ada di industri, seperti di video shot Bang Kepu. Baik, akan coba saya jawab. Di sini kita akan berbicara tentang pengenalan saja, atau kita akan berbicara tentang PLC secara pemula. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis PLC yang beredar di pasaran berdasarkan input dan outputnya. Kalau PLC-nya itu sama, sistemnya sama. Ini misalnya ini mesinnya, di sebelah sini adalah mesinnya atau CPU-nya, dan ini adalah kategori input outputnya atau I/O-nya. Nah, berdasarkan I/O ada dua jenis PLC di industri itu. Yang pertama adalah PLC yang disebut dengan digital PLC, dan yang kedua adalah disebut dengan analog PLC. Ini dikategorikan dari channelnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang tentang digital PLC. Di sini ada contoh, saya punya contoh. Di sini adalah PLC yang kategorinya adalah digital input. Di sini artinya channelnya ini hanya berupa kontak input, tegangan 024, 024 dan seterusnya. Jadi kalau nanti Anda mempunyai sensor, ya, karena input ini biasanya dipakai untuk sensor dan outputnya dipakai untuk beban, seperti contohnya motor dan sebagainya, atau relay dan seterusnya, maka untuk inputnya ini berupa sensor. Nah, sensor itu bisa seperti proximity, kemudian sensor dari suhu dan sebagainya. Ya, sebagai contoh di sini ada sensor proximity. Nah, ini kategorinya dia bekerja pada tegangan 24 volt DC. Nah, jadi kalau proximity itu mendeteksi adanya tegangan 24 volt, maka dia akan diproses di sini sebagai kontak input. Itu kalau yang digital. Nah, kemudian untuk yang outputnya, baik digital maupun analog, itu sama. Tergantung nanti bebannya akan diarahkan kemana. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk PLC yang kategorinya analog. Nah, di sini ada dua bagian, input dari analog dan output dari analognya. Untuk input analognya biasanya dia disebut dengan analog digital. Artinya dia inputnya itu berupa masukan tegangan dari 0 sampai 12, 0 sampai 24. Jadi tegangannya itu bisa berubah. Artinya tegangannya tidak 0 sampai 24 saja seperti yang di digital ini, tapi dia berubah dari 0 bisa ke 5, bisa ke 10, bisa ke 12, bisa ke 16 sampai 24. Jadi dia analog. Analog itu dia berubah dari bawah ke naik seterusnya. Itu analog. Nah, kemudian untuk outputnya, dia akan menerjemahkan dari proses yang tadinya dia analog akan menjadi sistem kontak digital. Nah, makanya dia disebut dengan DA, digital analog. Nah, di situ. Itu adalah kelompok PLC yang biasanya terjadi di lapangan ataupun di dunia industri. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara memilih PLC untuk kita beli, nah, kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan kita, atau kita sesuaikan dengan mesin kita. Mesin kita itu akan menangani apa? Kalau seandainya hanya ingin menangani sebuah beban-beban yang sifatnya itu seperti kayak motor dan sebagainya, yang dia begitu di starting itu kemudian langsung on, maka dia hanya membutuhkan PLC yang boleh dikata PLC saklar atau yang namanya digital. Beda dengan di sana jika terdapat suatu beban di mana bebannya itu limit, artinya dia tidak langsung on secara serentak, artinya dia merambat dari kecepatan rendah, kemudian kecepatan besar, kemudian kecepatan rendah, kemudian menengah, kemudian besar. Nah, itu kita membutuhkan sistem digital analog. Oke, berikutnya. Kemudian yang namanya PLC digital ini, itu kategori inputnya itu dipasangi sensor. Seperti sudah saya katakan di depan, dia dipasangin sensor. Kalau di sini ada 12 channel, maka bisa dipasangi 12 sensor. Nah, jadi tips yang kedua, kalau kita banyak sensornya, maka kita harus membutuhkan PLC yang mempunyai input banyak. Sedangkan kalau kita itu membutuhkan outputnya banyak atau bebannya itu banyak, bisa motor, bisa lampu, kemudian bisa solenoid dan seterusnya, sehingga bebannya banyak,
tapi sensornya sedikit, kita justru juga akan sebaliknya membutuhkan channel yang outputnya banyak. Jadi channel input dan channel output itu disesuaikan dengan kebutuhan plan yang akan dibuat. Ya, jadi tidak harus dia mengandung 12 input dan 12 output, tidak. Kebetulan untuk di tempat saya ini dia akan mengandung 16 channel. Ya, 16 channel digital dan 16 channel output digital. Ini contohnya. Nah, ini dari Omron ya. Ini dari Omron. Tipenya dia Sigma Com1 ya, dari Omron. Dan ini sudah cukup lama ya, PSC ini sudah cukup lama. Akan tetapi untuk PSC selalu update dan kategorinya mirip-mirip sama. Nah, itu cara memilihnya, kita sesuaikan dengan bebannya. Kemudian tip berikutnya, jika Anda memilih PLC, Anda harus membutuhkan sebuah tegangan referensi 24. Nah, tegangan referensi 24 biasanya dalam PLC internal sudah ada. Karena semua sensor yang ada di lapangan itu atau di industri itu bekerja pada prinsipnya tegangannya 24. Ya, ada kalanya ada yang kurang dari 24 ada. Itu hanya toleransi. Tapi pada prinsipnya dia bekerja pada tegangan 24 volt. Maka PLC itu pada keseluruhannya dia bekerja pada kondisi 24 volt DC. Nah, kalau yang sumber DC 24 volt yang ada di built-in daripada PLC ini, dia bekerja hanya arus kecil. Artinya jika dibutuhkan hanya untuk arus kecil, mungkin kita bisa menggunakan sumber 24 yang ada di sini. Akan tetapi, jika kita membutuhkan sumber tegangan 24 volt yang banyak, karena sensornya banyak, ataupun outputnya itu membutuhkan tegangan 24 yang banyak, maka kita membutuhkan PSU tambahan. Ya, PSU tambahan, dimana dia ampernya akan lebih besar. Itu kebiasaan PLC seperti itu. Ya, jadi kita membutuhkan PSU 24 yang lebih besar arusnya, karena untuk menangani banyak beban ataupun banyak sensor. Oke, ya itu. Kemudian tip yang ketiga, jika Anda memilih PLC, pahami dulu apa yang menjadi programnya. Nah, program PLC di sini khusus yaitu berupa program anak tangga atau proses program beruntun. Akan tetapi dia bisa disusun berdasarkan bolak-balik ataupun acak, bisa. Sistem programan di sini merupakan pemrograman yang sudah tingkat lanjut, artinya dia pemrogramannya berupa interface ringan. Lanjut akan tapi ringan, karena kategorinya kita hanya memasangkan sebuah perintah-perintah yang namanya program leader. Kita pasangkan perintahnya, channel 1 misalnya load 1, channel 2 load 2, channel 3 load 3 dan seterusnya. Kemudian yang output itu adalah out1, out2, out3 dan seterusnya. Itu tinggal kita berikan perintahnya. Sebagai contoh timer, counter, kemudian up down dan sebagainya. Di sana sudah ada. Di dalam program itu dia nanti akan menggunakan komputer. Jadi kalau Anda beli PLC, Anda harus membeli juga PC-nya ataupun laptop yang dipakai untuk memprogramnya. Oke kawanku, mungkin sekedar itu saja untuk pemula bagaimana cara dan pengertian memilih PLC yang ada di industri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.